Bang Said itu? Saya pikir tidak mungkin Luhut dan Bappenas menyatakan itu kalau bukan melaksanakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi jangan kita lihat Luhutnya. Kita lihat bahwa ini pasti arahan Bapak Presiden. Dan tagar "We All Stand with Said Didu" jadi trending topik di Twitter. Said Didu merupakan mantan sekretaris Kementerian BUMN yang kerap kritis kepada pemerintah. Lalu mengapa tagar tersebut muncul dan jadi trending? Berawal dari adanya sebuah video yang diunggah oleh Said Didu di akun YouTube-nya pada 27 Maret 2020. Video berjudul MSD, Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang. Dalam video tersebut menyinggung mengenai penanganan virus corona di Indonesia. Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara IKN baru yang masih terus berjalan di tengah wabah corona. Di video itu, Said Didu menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan yang ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mengganggu dana untuk IKN meski wabah corona. Kenapa itu dilakukan? Karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannya tidak dipotong. Dan saya pikir Pimpro atau pimpinan proyek pemindahan ibu kota yaitu Luhut Panjaitan itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong. Sehingga Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang, ucap Said Didu. Hal itu kemudian direspon oleh pihak Menko Marves melalui juru bicara Luhut, Jody Mahardi. Ia mengatakan pernyataan itu tak berdasar. Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilahkan siapa saja untuk membuktikannya, ujar Jody dalam keterangannya pada Kamis 2 April 2020. Jody kemudian mengomentari isi lainnya dari percakapan di video tersebut. Ia menilai pernyataan Said Didu sangat tendensius dan tanpa dasar soal menuding bahwa Luhut tak pernah berpikir membangun bangsa dan negara. Kalau Luhut kan kita sudah tahulah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Saya berdoa mudah-mudahan terbersit kembali sabta marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara. Bukan uang, uang, dan uang, ujar Said Didu dalam keterangan pers yang sama. Jody mengatakan pernyataan tersebut selain tendensius juga menyakitkan bagi Luhut. Terlebih, saudara Said Didu ini membawa-bawa sabta marga yang sangat dijunjung tinggi Menko Luhut hingga kini sebagai seorang purnawirawan jenderal. Tudingan tersebut sungguh menyedihkan dan sangat kami sayangkan bisa sampai keluar dari seorang terdidik seperti saudara Said Didu, kata dia. Atas poin-poin tersebut, Jody meminta Said Didu untuk meminta maaf dan meluruskan kembali pernyataan dalam video itu dalam waktu 2x24 jam terhitung Jumat 3 April 2020. Bila dalam 2x24 jam tidak meminta maaf, maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, ujar Jody. Jody menilai pendapat Said Didu dapat dikategorikan sebagai penghinaan, kesengajaan, juga menyinggung kehormatan seseorang. Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenakan pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan juga dapat dikenakan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita dan kabar bohong melalui media sosial, pungkasnya.